Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat PJJ di rumah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Miss Lily. Hari ini Miss akan membahas materi pada bab kedua, yaitu tentang sistem koordinat Kartesius pada kelas 8. Oke, silakan kalian tonton video berikut ini, catat materinya, dan kerjakan soal latihannya. Hari ini, Miss akan membahas materi kelas 8 bab 2. Ada yang udah tahu bab 2 tentang apa? Mungkin semalam udah ada yang belajar? Ya, jadi bab 2 itu tentang koordinat Kartesius. Pada bab ini, Miss minta kalian persiapkan buku berpetak atau buku streamin, penggaris, penghapus, pensil yang akan kalian gunakan untuk menggambar koordinat Kartesius. Kompetensi dasarnya 3.2. Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk indikator pencapaian siswanya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur yang membentuk sistem koordinat Kartesius. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kedudukan suatu titik dan bangun datar serta menggambarkannya dalam sistem koordinat Kartesius. Jadi nanti akan terbentuk sebuah bangun datar. Bangun datar itu bermacam-macam ya. Ada segitiga, segi 4, antara lain ada persegi panjang, persegi, belah ketupat, dan lainnya. Di sini Miss punya Dena kebun buah. Apa sih yang akan kita bahas dari Dena ini? Ya, kita akan mengenal koordinat posisi suatu benda. Sistem koordinat Kartesius berfungsi untuk menentukan letak suatu titik. Pada sistem koordinat, letak suatu tempat dinyatakan dengan baris dan kolom. Ditulisnya dalam kurung, baris, koma, kolom, tutup kurung. Jadi nanti kalian tulis dulu barisnya, baru kolomnya. Oke, pada Dena ini, baris yang mana? Ya, baris itu yang baris 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kolom itu yang atas, barisan atas itu ada huruf A, B, C, D, E, F, G. Tahu ya bedanya baris dan kolom? Contohnya di sini ada kebun jeruk yang berwarna merah ya kotakannya. Pada baris 1 dan kolom F. Maka ditulisnya kebun jeruk, buka kurung, 1 barisnya dulu, koma kolom F, tutup kurung. Jadi 1, F. Apakah benar kebun jeruk pada baris 1? Kita buktikan. Iya, ternyata baris ke-1 dan kolom F. Kebun apel yang warna hijau. 3, C. Berarti barisnya baris 3 dan kolom C. Kita buktikan. Ya, baris 3 dan kolom C. Mangga 5, E. Artinya berarti terletak pada baris ke-5 dan kolom E. Ya. Tahu ya? Terus di sini Miss punya peta Provinsi Jawa Timur. Biar lebih jelas, Miss tebelin itu angkanya. Jadi kolomnya itu, barisnya itu 8 derajat lintang selatan, atasnya lagi 7 derajat lintang selatan, kolomnya 111 bujur timur, 112 bujur timur,
113 bujur timur, 114 bujur timur, dan seterusnya ya. Nah, di sini misalkan tanyakan itu adalah Kota Lamongan. Kota Lamongan itu terletak di mana? Baris keberapa dan kolom keberapa? Kalian perhatikan Lamongan tuh yang ada tanda merahnya, titik merah. Kita tarik garis. Pada baris keberapa? Ya, ternyata terletak pada 7 derajat lintang selatan sampai 8 derajat lintang selatan. Sekarang kolomnya, kolom keberapa? 112 bujur timur sampai 113 bujur timur, karena itu di antara. Maka pada peta tersebut, Kota Lamongan terletak pada tadi barisnya dulu. 7 derajat lintang selatan sampai 8 derajat lintang selatan, koma, sekarang kolomnya 112 derajat bujur timur sampai 113 bujur timur. Kalau yang mistanya itu Kota Bali, di mana letaknya? Kalian perhatikan Kota Bali. Itu di sebelah kanan bawah ya. Oke, di situ tuh terletak di mana? Kalian lihat kolomnya dan kalian lihat barisnya. Barisnya terlebih dahulu ya. Coba kita tarik garis. Ya, ternyata barisnya itu terletak pada 8 derajat lintang selatan sampai 9 derajat lintang selatan. Sekarang baris kolomnya? Kolom berapa? Iya, kolomnya itu berarti 114 bujur timur sampai 115 bujur timur. Bidang koordinat kartesius. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kalian perhatikan gambar koordinat kartesius di bawah ini. Jadi pada koordinat kartesius itu terdiri dari 4 kuadran. Kuadran ini muternya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam itu dari kiri ke kanan, kalau kuadran dari kanan ke kiri. Di sini tuh kuadran 1, sebelah kirinya itu kuadran 2, bawahnya kuadran 3, kuadran 4. Jadi muternya berlawanan dengan arah jarum jam. Kemarin kalian udah belajar tentang garis bilangan. Garis bilangan itu kan ada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X itu berarti garis yang mendatar atau horizontal. Dan yang tegak lurus, yang berdiri itu adalah vertikal atau sumbu Y-nya. Dari 0 ke kanan pada sumbu X itu nilainya positif. Tapi pada 0 ke sebelah kiri pada sumbu X itu nilainya negatif. 0 ke atas pada sumbu Y nilainya positif. 0 ke bawah pada sumbu Y nilainya negatif. Maka pada kuadran 1 itu nilai X-nya positif dan Y-nya positif atau semua nilainya positif. Kalau pada kuadran 2, X-nya itu kan ke kiri, jadi nilainya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif, atau semuanya bernilai negatif. Kuadran 4, iya, X-nya positif dan Y-nya negatif. Jadi kalau pada bidang koordinat kartesius, misal yang Miss tanyakan, titik A terletak pada 2,4. Itu terletak pada kuadran berapa? 2,4, berarti semuanya positif. Kuadran 1. Kalau misal yang Miss tanyakan,
Titik B terletak pada 3, min 4. Berarti X-nya positif, Y-nya minus. Pada kuadran berapa? Iya, betul. Pada kuadran 4. Cara penulisannya, A buka kurung, X, Y. Tutup kurung. Jadi X ini disebut sebagai absis dan Y-nya disebut sebagai ordinat. Untuk penulisan huruf A itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi nggak boleh pakai A kecil. Hanya itu harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, perhatikan koordinat berikut. Perhatikan gambarnya. Titik G terletak di kuadran berapa itu titik G? Ingat tadi muternya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, titik G terletak di kuadran 3. Absisnya min 3. Apakah betul? Absis itu berarti sumbu X ya. Absisnya min 3. Sumbu Y-nya berapa? Ordinatnya min 3. Jadi dituliskannya G dalam kurung X, Y tutup kurung sama dengan masukin X itu absis, berarti G dalam kurung min 3, min 3. Titik F terletak pada kuadran berapa? Ya, pada kuadran 2. Absisnya berapa? Absis min 2. Ordinat 1. Jadi dituliskannya itu F-nya kapital. Buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan F. Absisnya berapa? Min 2, 1. Kalau titik E bagaimana? Terletak di kuadran 1. Titiknya di mana? Lihat X-nya berapa? X-nya 2, Y-nya 2. Jadi terletak di 2,2. Untuk latihan, tentukan koordinat titik-titik berikut. Tadi udah kita bahas, insya Allah kalian bisa mengerjakannya sendiri. Coba ya. Sekarang, menggambar sebuah titik pada sistem koordinat Kartesius. Bagaimana caranya? Yang pertama, dimulai dari titik asal 0, 0,0. Bergerak secara horizontal sejauh X dan bergerak secara vertikal sejauh Y. Yang kedua, tarik garis vertikal. Garis vertikal itu adalah garis yang mendatar dari absis X. Yang ketiga, tarik garis horizontal atau yang berdiri dari ordinat Y. Keempat, posisi titik adalah titik perpotongan kedua garis tersebut. Jadi nanti perpotongannya itu X, Y. Gambarlah letak titik-titik berikut pada sistem koordinat Kartesius. A 2,2, B 6,2, C 2,5, D 6,5. Penyelesaiannya, kalian lihat titik A-nya itu kan 2,2. Absis, ordinat. Absisnya itu berarti X, ordinat itu Y. Jadi 2 itu adalah X-nya. 2 yang belakang adalah Y-nya. Kita tarik garis. Nah, berarti ada di kuadran 1. Untuk titik B, berarti 6 itu apa? Yang depan itu X. Yang belakang Y. Kita tarik garis pada bidang koordinat. X-nya 6, Y-nya 2. Sekarang yang C, 2 itu X, 5 itu Y. Titik garisnya? Iya.
Sekarang yang D. 6,5. 6 itu X-nya, 5 itu Y-nya. Tarik garis lagi. Nah, paham ya ketika kalian harus meletakkan titik-titiknya? Itu ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ketika titik A, titik B, D, dan C, kalian tarik garis. Pertanyaan dari Miss, gambar apakah yang akan terbentuk? Coba kita lihat, perhatikan. Gambar apa itu? Ya, betul, gambar bangun persegi panjang. Pertanyaannya, dari gambar bidang koordinat tadi, bangun apakah yang terbentuk ketika titik A, B, C, dan D ditarik garis? Tadi udah kita bahas, bangun apa? Ya, bangun persegi panjang. Soal yang B, tentukan luas bangun tersebut. Kalau kalian menentukan luas, berarti kalian harus tahu berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Karena bangun ini kan bangun persegi panjang. Jadi kalian harus tahu berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Panjang itu berarti dari titik A sampai B atau dari titik C sampai D. Berapa panjangnya? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Berarti panjang AB atau CD itu 4 satuan. Sekarang lebarnya. Berarti dari titik B sampai D atau A sampai C. Ada berapa? 2, 3. Jadi lebarnya itu ada 3 satuan. Setelah kalian menemukan panjang dan lebarnya, barulah kalian bisa menghitung luas persegi panjang tersebut. Apa rumusnya? Panjang dikali lebar. Masukin angkanya. 4 dikali 3 sama dengan 12 satuan. Kenapa di sini satuannya satuan? Ya, karena di sini dalam bentuk petakan jaraknya, bukan sentimeter. Latihan 2-nya, silakan kalian kerjakan latihan 2.1. Pada buku paket kalian halaman 38. Kerjakan nomor 7, 8, dan 9. Lanjut ke materi. Posisi relatif benda terhadap acuan tertentu. Sistem koordinat Kartesius dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif suatu titik terhadap acuan tertentu. Perhatikan, di situ ada titik merah. Kalau misalnya terletak pada titik berapa? Ingat, absis terlebih dahulu, baru ordinat atau X, Y-nya. X-nya itu 4, Y-nya 3. Lalu titik itu terletak pada X-nya 9, Y-nya 8. 2,6. Posisi relatif titik B terhadap titik A adalah posisi relatif titik B terhadap titik A. Berarti titik acuannya itu ada di titik A. Jadi artinya itu titik A sebagai acuan ketika dari titik A akan pindah ke titik B. Aturannya, misal dari titik A ingin berpindah ke titik B, kalian hitung berapa satuan ke arah horizontal yang dilanjutkan ke arah vertikal menuju titik B. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 satuan. Dilanjutkan ke arah vertikal, ke atas. Berarti menuju titik B-nya ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 satuan. Jadi posisi relatif titik B terhadap titik A adalah X, Y. Ya, berarti 5,5.
Misal titik A X1, Y1, B-nya X2, Y2. Jadi kalau A itu X1, Y1 berarti itu titik acuannya. Kalau titik acuan itu X1, Y1. Posisi relatif titik B terhadap titik A. Posisi relatif itu berarti X aksen, Y aksen. Kalau titik acuan tadi apa? X1, Y1. Ingat ya. Sehingga posisi relatif titik B terhadap acuan titik A dapat dirumuskan sebagai berikut. X aksen didapat dari X2 dikurangi X1. Y aksen didapat dari Y2 dikurangi Y1. Contohnya biar lebih paham. A 4,3, B-nya 9,8. Posisi relatif titik B terhadap acuan titik A adalah terhadap acuan titik A. Berarti yang dijadikan titik acuan yang mana? Iya, titik acuannya itu adalah A-nya 4,3. Berarti diketahui pada titik A ini 4 ini termasuk X1. 3 termasuk Y1. Kalau B-nya 9,8 berarti 9-nya termasuk X2, 8, Y2. Jadi posisi relatif titik B terhadap acuan titik A itu kan berarti X aksen, Y aksen. Sama dengan rumusnya itu X aksen itu dari X2 dikurangi X1, Y aksen itu dari Y2 dikurangi Y1. Sekarang kalian masukin angkanya. X2 tadi berapa X2? X2 9 dikurangi X1 4, Y2 8 dikurangi Y1 3. 9 dikurangi 4, 5. 8 dikurangi 3, 5. Jadi 5,5. Itulah posisi relatif titik B terhadap acuan titik A. Contoh kedua, posisi relatif titik P 2,-3 terhadap titik Q 5,-8. Acuannya yang mana? Acuannya itu adalah titik Q-nya 5,-8. Jadi 5 itu adalah X1, min 8 itu Y1. Titik P 2,-3. 2 itu X2, min 3 adalah Y2-nya. Sekarang masukin ke rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 kurangi Y1. Masukin angkanya 2 dikurangi 5, min 3 dikurangi Y2-nya kan itu nilainya min 3 dikurangi dalam kurung Y1-nya min 8. Sama dengan 2 dikurangi 5, min 3 ditambah 8. Kok bisa Miss itu jadinya plus padahal di atasnya itu min 8? Iya, pertanyaan yang bagus. Min ketemu min itu jadinya plus. Ingat kelas 7. Sama dengan 2 dikurangi 5 itu min 3, min 5 ditambah 8. Utang 5 dibayar 8. Berarti masih ada 5. Berarti ketemunya min 3,5. Soal yang ketiga, posisi relatif titik A 4,5 terhadap titik acuan Q adalah 1,1. Yang ditanyakan, koordinat titik acuan tersebut adalah, kalau yang ini udah diketahui posisi relatifnya. Yang ditanyakan titik acuannya. Nggak masalah. Ya, kita kerjakan bareng-bareng. Posisi relatif titik A.
terhadap titik acuan Q adalah 1,1. Berarti posisi relatifnya itu 1,1. Tadi posisi relatif itu apa? Iya, Y aksen dan X aksennya. Jadi satu ini X aksen, satu yang belakang itu Y aksen. Titik A 4,5. Berarti 4 ini X2, 5-nya Y2. Yang ditanya titik acuannya. Titik acuan itu apa? Y1, Y2. X aksen. Itu rumusnya apa? X2 dikurangi X1. X aksennya kan udah diketahui tadi posisi relatifnya. Kita masukin ke rumus. 1. X2-nya 4 dikurangi X1. X1 itu kan yang ditanya. X1 sama dengan 4 min 1. Kok bisa? Di atas itu kan nilai X1-nya itu min. Di bawah jadi plus. Ada yang tahu alasannya? Ya, jadi kalau yang atas ini nilainya min. Kan ini terletak di sebelah kanan sama dengan pindah ke sebelah kiri jadinya plus. Begitu juga dengan angka 1 yang di atas ini nilainya plus. Pindah ke sebelah kanan sama dengan jadinya nilainya minus. Berarti X1 itu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Bagaimana dengan Y aksennya? Y aksen itu rumusnya Y2 dikurangi Y1. X aksennya udah diketahui 1, Y2-nya udah diketahui 5. Masukin 1 sama dengan 5 dikurangi Y1. Y1 sama dengan 5 dikurangi 1. Sama seperti yang tadi, pindah ruas. Nilainya berarti juga berubah. Di sini nilainya min, pindah ke sebelah kiri, jadinya plus. Satunya nilainya plus, pindah ke sebelah kanan, nilainya min. Jadi Y1 itu didapat 5 kurangi 1, 4. Jadi nilai titik acuan itu apa? X1, Y2. X1-nya tadi udah ketemu 3, Y1-nya udah ketemu 4. Tinggal kalian masukin. Jadi didapat 3,4. Itulah titik acuannya. Untuk latihan 3, soal pertama, posisi relatif titik A 4,2 terhadap titik B 7,1 adalah, ini berarti yang ditanya posisi relatifnya, yaitu X aksen, Y aksen. Di sini udah diketahui titik acuannya. Yang mana titik acuannya? Ya, yang B. Soal nomor 2, posisi relatif titik P 7,1 terhadap suatu titik acuan tertentu adalah 5,3. Yang ditanyakan titik acuan tersebut adalah, ini sama seperti contoh soal yang nomor 3. Jadi titik acuannya yang ditanya dan posisi relatifnya udah diketahui yaitu 5,3. Silakan kalian coba. Kalau lupa diputar lagi videonya. Selamat mencoba. Oke, untuk materi hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.